Mesir jadi salah satu negara terkenal di dunia, dikarenakan piramida yang dibangun sejak ribuan tahun lalu masih kokoh berdiri hingga sekarang. Ada beberapa piramida dengan ketinggian berbeda, yang dijadikan objek wisata sejarah yang seru. Piramida sendiri adalah bangunan yang dibuat sebagai tempat peristirahatan terakhir dari raja-raja Mesir kuno, yang diawetkan menggunakan rempah-rempah. Peradaban Mesir kuno diperkirakan sudah ada sejak 3150 sebelum Masehi, hingga 30 sebelum Masehi, itu berarti berlangsung selama 3000 tahun. Berikut fakta-fakta unik mengenai Mesir kuno, dengan peradabannya yang menakjubkan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, tolong dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Hieroglif adalah aksara Mesir kuno yang ditulis menggunakan simbol-simbol yang sulit dipecahkan, seperti gambar hewan, manusia, atau benda-benda lainnya. Oleh karena itu peradaban Mesir kuno jadi yang pertama bisa membaca dan menulis. Bahkan dalam perkembangan peradaban aksaranya, masyarakat Mesir kuno sudah bisa menambahkan huruf alfabet. Sehingga tulisan-tulisan yang dibuat di dinding-dinding bangunannya bisa dibaca dengan bersuara. Hewan peliharaan yang lucu ini dianggap sakral dan disucikan oleh masyarakat Mesir kuno. Hal ini karena kucing membantu manusia membasmi hama dan menjaga rumah. Oleh sebab itu banyak bangunan dari Mesir kuno yang menggambarkan kucing, dan juga peninggalan sisa-sisa patung yang berbentuk kucing. Bahkan tidak hanya kucing saja yang dianggap sakral, hewan seperti kumbang pemakan kotoran, anjing, dan elang juga dianggap sakral. Dalam sejarah peradaban manusia, peradaban Mesir kuno adalah yang pertama kali menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu dinamakan Perjanjian Kades, yang ditandatangani oleh Raja Hattusilis III dan Fir'aun Ramses II. Perjanjian ini dibuat pada 1269 sebelum Masehi, untuk mengakhiri peperangan antara Mesir kuno dengan Het kuno. Bahkan dengan adanya perjanjian tersebut, Mesir kuno dan Het kuno membentuk kerjasama keamanan jika ada serangan lain dari luar wilayah tersebut. Mesir kuno memang terkenal dengan mumi, di mana kebanyakan orang yang meninggal dunia akan diawetkan. Rupanya tidak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktek yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktek mumifikasi tersebut. Penduduk Mesir kuno percaya, jika mereka bisa menjalani kehidupan lagi setelah mati, dengan syarat tubuh mereka harus tetap utuh, tak hanya menyisakan tulang belulang saja. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah hanya dikubur di lubang-lubang kecil di padang pasir. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi bisa mencapai 1,6 km jika direntangkan. Fakta mengejutkan dari Mesir kuno yaitu masyarakat di sana gemar mengenakan kosmetik. Tapi tujuan masyarakat Mesir kuno menggunakan riasan wajah sedikit berbeda dengan zaman sekarang. Bagian mata dari orang-orang Mesir kuno biasanya dilukis dengan warna hitam atau hijau. Para ilmuwan berpendapat jika kosmetik tersebut berfungsi untuk menyaring cahaya matahari yang masuk ke mata. Sementara itu, riasan wajah yang lebih dramatis lagi menandakan kemiripan seseorang dengan dewa matahari, Horus. Peralatan kosmetiknya pun juga bisa jadi penanda status sosial masyarakat Mesir kuno. Semisal, wanita yang membawa kotak kosmetik pribadi dianggap punya derajat sosial yang tinggi di masyarakat.
Selain Ramses III dan Tutankhamun, tokoh yang paling terkenal di era Mesir kuno yaitu Cleopatra ke-7. Tahukah kamu jika Cleopatra ini sebenarnya bukan keturunan bangsa Mesir? Cleopatra memiliki garis keturunan Yunani dan Masedonia yang diwariskan dari Ptolemy kedua belas Auletes. Leluhurnya, Ptolemy pertama, merupakan salah satu letnan perang kepercayaan Alexander yang Agung. Dinasti Ptolemy sempat menguasai Mesir dari tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi. Selama itu pula sebagian besar pemimpin Mesir berasal dari keturunan bangsa Yunani. Cleopatra dikenal karena menjadi anggota dinasti Ptolemy pertama yang fasih berbicara dalam bahasa Mesir. Ternyata dalam proses pembangunan piramida ini tak ada perbudakan apalagi penindasan. Faktanya, bukti-bukti arkeologis mengungkap bahwa piramida Agung Giza dibangun oleh 5.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja sementara yang mendapat upah. Pekerja-pekerja ini bukanlah budak, melainkan mereka dipanggil oleh pemerintah Mesir untuk bekerja secara bergiliran. Saat proses pembangunan, para pekerja tinggal di kamp yang sudah disediakan di sekitar piramida. Mereka bekerja sekitar 3-4 bulan sebelum berganti giliran dan pulang ke rumah masing-masing. Bayaran yang diterima berupa makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Dalam lukisan-lukisan Mesir kuno, para Firaun sering digambarkan bertubuh kurus dan nampak seperti patung. Tapi ternyata itu bukanlah cerminan realitas yang sebenarnya. Para ilmuwan pernah memeriksa mumi-mumi Firaun dan menyimpulkan bahwa sebelum meninggal, para raja punya kondisi tubuh yang tidak sehat, atau mengalami obesitas. Bahkan beberapa ada yang terindikasi menderita diabetes. Seperti contohnya Ratu Hatshepsut yang hidup sekitar abad 15 sebelum Masehi. Sarkofagus peti mati, Hatshepsut menggambarkan sosoknya yang ramping dan atletik. Sedangkan para sejarawan percaya kalau dia sebenarnya gemuk dan botak. Itulah fakta menarik tentang kehidupan di Mesir kuno. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.